Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puji bagi Allah selalu kita panjatkan atas karunia, kenikmatan yang diberikan kepada saya dan juga rekan-rekan semuanya. Sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan walaupun dalam suasana daring di tengah-tengah pandemi corona ini. Saya berharap semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lebih produktif. Pada hari ini kembali saya akan membahas mata kuliah elektronika daya yang pada pokok hari ini kita akan membahas tentang simulasi rangkaian penyearah terkendali atau istilahnya adalah control rectifier. Seperti biasa, sebelum kita mulai saya tampilkan biodata saya dulu supaya Anda bisa mengenal saya lebih baik. Bagi mungkin yang belum kenal, ini biodata saya mungkin yang perlu Anda ketahui. Terutama nanti di sini adalah kontaknya jika nanti Anda masih mengalami kesulitan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan ini. Untuk buku referensi itu saya menggunakan tulisan saya sendiri ya, yang berjudul Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik. Buku ini sudah dipublish di UNY Press. Anda bisa dapatkan buku ini baik secara hard copy maupun secara soft copy. Nah, untuk mendownload soft copy dari buku ini Anda bisa masuk ke dalam e-learning-nya UNY atau Bismart. Nah, bagi Anda yang mahasiswa atau Sivitas Akademika UNY nanti bisa masuk ke sana. Nah, untuk yang mahasiswa ataupun praktisi ataupun pemerhati di bidang teknik elektro, khususnya ingin memperdalam tentang materi elektronika daya, bisa mendapatkan buku saya secara gratis. Silakan Anda cari di akademik.edu. Itu sudah saya upload atau juga bisa Anda download di Staff UNY ACID. Silakan Anda cari nama saya di situ, ada banyak buku yang saya sudah upload secara gratis di situ sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Semoga ini semua nanti bisa menjadi kontribusi saya khususnya ya pada pengembangan ilmu di Indonesia dan juga bagi pengembangan keilmuan bidang teknik elektro ini. Sebelum kita memulai simulasi, saya akan membahas sedikit tentang kajian teori yang berkaitan dengan rangkaian penyearah terkendali. Jadi rangkaian penyearah terkendali di sini namanya adalah rangkaian penyearah. Penyearah terkendali atau di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah control rectifier. Karena namanya control rectifier, fungsinya sama sebenarnya dengan rangkaian penyearah. Jadi secara fungsional, rangkaian penyearah terkendali atau control rectifier ini itu sama dengan rangkaian penyearah atau power rectifier. Yaitu untuk apa? Fungsinya di sini kita bisa lihat untuk mengubah listrik tegangan AC menjadi listrik DC.
Jadi inputnya nanti adalah listrik AC atau alternating current atau arus bolak-balik. Outputnya nanti adalah listrik DC atau listrik searah atau direct current. Nah, bedanya apa antara rangkaian penyearah terkendali dengan penyearah daya biasa? Ini bedanya apa sih? Bagi mungkin yang belum paham, yaitu yang pertama bedanya adalah di komponen yang digunakan. Kalau rangkaian penyearah daya atau penyearah itu menggunakan komponen dioda, sedangkan rangkaian penyearah terkendali menggunakan komponen SCR. Jadi kalau penyearah daya itu komponen utamanya dioda, komponen utama untuk rangkaian penyearah terkendali atau control rectifier itu adalah SCR. Nah, SCR sendiri singkatan dari Silicon Control Rectifier. Jadi memang dari singkatannya ini adalah merupakan rangkaian penyearah terkendali yang terbuat dari silikon. Berbeda dengan dioda. Untuk rangkaian penyearah daya, yang kedua perbedaannya adalah penyearah daya itu menghasilkan tegangan DC yang nilainya tetap. Tetapi kalau rangkaian penyearah terkendali, itu nanti mampu menghasilkan tegangan DC yang nilainya bisa diatur. Tergantung dari apa? Tergantung dari penyulutan SCR. Nah, SCR itu nanti bisa disulut dengan sudut mulai dari 0 sampai 180 derajat. Sehingga nanti outputnya itu bisa menyesuaikan dari sudut penyulutan ini. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara penyulutan SCR ini pada aplikasi yang sesungguhnya, terutama di sini yang untuk simulasinya. Kalau di dalam aplikasi hardware-nya, nanti ini bisa diatur dengan menggunakan sudut penyulutan SCR. Baik menggunakan yang konvensional, menggunakan elektronik, maupun menggunakan programmable. Nanti bisa diaplikasikan seperti itu. Nah, untuk aplikasinya untuk apa rangkaian penyearah terkendali ini? Jadi ini untuk aplikasi penggunaannya. Ini penggunaannya dalam peralatan listrik itu untuk apa? Nah, untuk penggunaannya itu hampir sama dengan pada aplikasi rangkaian penyearah. Kebanyakan untuk rangkaian penyearah ataupun penyearah terkendali itu digunakan untuk apa? Untuk catu daya. Catu daya atau power supply. Bagi peralatan-peralatan listrik yang membutuhkan catu daya DC. Sedangkan sumber yang ada itu adalah listrik AC. Banyak peralatan di rumah tangga maupun di industri yang membutuhkan catu daya DC. Contohnya apa? Nah, ini kita bisa lihat. Kalau di sini itu adalah di industri untuk pengaturan kecepatan motor DC. Itu nanti bisa digunakan rangkaian penyearah maupun penyearah terkendali. Yang kedua, kontrol eksitasi pada mesin sinkron, baik pada motor sinkron maupun generator. Jadi salah satu aspek pengaturan pada generator adalah untuk mendapatkan tegangan yang konstan. Nah, untuk mendapatkan tegangan yang konstan itu harus dilakukan pengaturan eksitasi menggunakan AVR, Automatic Voltage Regulator, supaya tegangan outputnya konstan. Kalau tidak konstan, dia nanti akan lepas dari sinkron. Oleh karena itu harus dikontrol. Nah, kontrolnya di sini menggunakan eksitasi. Eksitasi itu menggunakan arus listrik DC. Sehingga nanti harus diatur pengaturannya menggunakan baik penyearah daya maupun SCR atau penyearah terkendali. Yang berikutnya adalah untuk catu daya listrik variabel. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan catu daya listrik itu yang bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Kalau bebannya naik, maka dia butuh catu daya yang lebih tinggi. Kalau pakai penyearah daya biasa, kalau bebannya naik, ya maka dia akan drop. Nah, sedangkan pada penyearah terkendali nanti dia bisa meningkatkan
menambah atau mengurangi tegangan keluarannya. Sehingga nanti dia bisa tetap bebannya konstan. Yang berikutnya bisa juga digunakan untuk kontrol lampu LED. Ini banyak sekali diaplikasikan di lampu-lampu LED yang di rumah, di kantor, maupun di industri. Yang berikutnya, catu daya peralatan komunikasi. Seperti ya kalau di rumah, HP mesti punya semua, komputer, pesawat komunikasi seperti misalkan HT, atau perangkat-perangkat yang lainnya. Nah, ini membutuhkan tegangan DC yang konstan. Sehingga nanti membutuhkan peralatan ya, baik penyearah maupun penyearah terkendali. Yang berikutnya adalah catu daya berkualitas tinggi yang mampu menyesuaikan perubahan beban dan aplikasi lain. Ini adalah salah satu atau beberapa penggunaan dari rangkaian penyearah terkendali. Nah, sekarang kita membahas tentang definisinya. Apa sih rangkaian penyearah terkendali? Rangkaian penyearah terkendali itu sering disebut dengan istilah konverter. Atau juga dikenal dengan istilah control rectifier. Yaitu apa? Kata kuncinya di sini, yaitu rangkaian elektronika daya. Yang fungsinya untuk apa? Mengubah listrik tegangan bolak-balik menjadi listrik searah. Nah, bedanya dengan rangkaian penyearah biasa di sini adalah yang tegangan keluarannya bisa diatur. Nah, sumbernya itu bisa berasal dari sumber listrik AC satu fase maupun listrik 3 fase. Nah, ini contoh untuk gambar rangkaian penyearah terkendali satu fase gelombang penuh dengan beban R. Ini bebannya R. Ini sumbernya catu daya, ini komponen switchingnya SCR. Ada 4 SCR yang dirangkai dengan rangkaian bridge. Nah, sekarang kita lihat blok diagramnya. Di sini adalah inputnya bisa AC, baik 1 maupun 3 fase. Outputnya adalah DC, ini variabel bisa kita atur dengan pengaturan sudut fase dari SCR. Nah, komponen utamanya ini adalah SCR, yaitu Silicon Control Rectifier. Bagi mungkin yang belum familiar dengan SCR, ini adalah contoh foto dari komponen SCR. Ini adalah juga sama, ini adalah foto dari komponen SCR, baik yang kecil maupun yang besar. Besar di sini artinya adalah dia mampu menahan arus dan tegangan yang cukup besar. Nah, fungsi SCR itu sebagai apa? Ada 3 fungsi utama dari SCR. Yang pertama, dia fungsinya sebagai switching untuk on off. Yang kedua, fungsinya adalah untuk converting, yaitu mengubah dari listrik AC menjadi DC. Yang ketiga adalah fungsi control, yaitu mengatur tegangan keluaran. Yang kita inginkan seperti apa. Nah, mekanisme pengaturannya nanti dengan menggunakan pengaturan pemicuan SCR. Nah, bagi Anda yang ingin lebih mendalam mempelajari tentang bagaimana cara pemicuan SCR, bisa dilihat video pembelajaran yang telah kami buat sebelumnya ya pada pokok bahasan rangkaian pemicuan SCR. Semoga dengan memahami itu nanti kita bisa paham ya karakteristik dari SCR ini seperti apa. Nah, sekarang kita bahas untuk jenis rangkaiannya. Sama dengan rangkaian penyearah biasa, rangkaian penyearah terkendali atau converter atau rectifier, control rectifier itu ada dibagi menjadi yang pertama sumbernya. Berdasarkan sumber masukannya itu ada 2 macam. Yang pertama adalah sumbernya 1 fase dan yang kedua sumbernya listrik AC 3 fase. Jadi sumbernya di sini listrik AC 1 fase maupun 3 fase. Yang kedua, dari proses penyearahannya
Ini rangkaian penyiaran terkendali dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah rangkaian half wave. Half wave itu adalah setengah gelombang. Yang kedua adalah full wave atau gelombang penuh. Yang ketiga adalah semi converter. Jadi semi itu artinya setengah. Kalau half itu setengah gelombang, kalau semi converter itu nanti ada kombinasi antara SCR dan dioda. Nah, kalau ditinjau dari bebannya, nanti ada rangkaian control rectifier yang dibebani dengan beban R dan yang dibebani dengan beban RL. Untuk beban R itu seperti lampu LED, lampu pijar itu bebannya R. Nah, yang bebannya RL nanti yang kita bebani dengan misalkan untuk relay, untuk motor listrik, untuk solenoid. Nah, itu adalah beban RL. Kalau beban R itu ya pemanas, ya, lampu pijar, lampu LED, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang akan kita bahas pada video ini yaitu adalah control rectifier satu fase gelombang penuh. Yang setengah gelombang kemarin sudah kita bahas. Yang untuk 3 fase nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Anda bisa akses untuk video-video simulasi rangkaian ini ya, baik yang 1 fase maupun 3 fase. Nah, di sini untuk rangkaian 1 fase gelombang penuh itu ada 2 macam rangkaian. Yang pertama rangkaian konverter dengan menggunakan trafo CT. Yang kedua rangkaian konverter atau control rectifier dengan bridge. Sama saja sebenarnya, ini yang membedakan hanya penggunaan jumlah diodanya saja. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini untuk rangkaian penyiaran terkendali gelombang penuh dengan menggunakan bridge. Ini bridge. Secara teoritik ya, ini nanti sinyal inputnya, tegangannya seperti ini, kita bisa lihat ya. Ini untuk inputnya. Outputnya nanti kita bisa lihat di sini. Outputnya nanti bisa dilihat ya di sini. Nah, ini outputnya. Ini yang positif, ini yang negatifnya. Nanti kalau digabung menjadi seperti ini ya. Ini outputnya. Nanti kita bisa lihat. Apakah seperti ini enggak disimulasikan? Yang berikutnya nanti untuk analisisnya. Kita nanti bisa menghitung berapa nilai V output DC-nya. Pakai rumus ini. Berapa nilai V output RMS-nya? Kita bisa menggunakan pendekatan rumus empirik. Nah, nanti kita bisa simulasikan dengan software PSIM atau PowerSIM. Nanti kita bisa lihat, kita analisis nanti hasil perhitungan dengan hasil dari simulasi apakah sama atau tidak. Nah, ini tadi untuk memperjelas, ini adalah nanti rangkaian yang akan kita buat. Ini bebannya R, ini rangkaian pemicunya, ini SCR-nya. Ini yang untuk semi converter ya. Ini semi converter. Ini ada 2 dioda dan ada 2 SCR. Ini ada sumber AC-nya. Ini ada CRO yang nanti kita gunakan untuk mengukur. Nah, sehingga inputnya di sini kita bisa lihat inputnya AC. Ini outputnya. Ini sudut pemicuannya. Nah, untuk simulasi rangkaian penyiaran terkendali atau control rectifier simulation, kita nanti akan menggunakan softwarenya namanya PSIM atau PowerSIM. Ini tampilannya seperti ini. Ini desain rangkaiannya. Komponennya nanti ada sumber AC, ada L1, ada L2, ini ada SCR1, SCR3, SCR2, dan SCR4. Di sini nanti ada beban R. Di sini nanti ada voltmeter untuk mengukur dari output ya. Ini ada ampere meter untuk mengukur arus. Ini ada voltmeter untuk mengukur tegangan input dan juga ada osiloskop untuk melihat gelombangnya. Nah, komponen yang dibutuhkan tadi ini ya. Ada sumber listrik AC.
Yang berikutnya ada 4 buah SCR atau Silicon Control Rectifier. Ada resistor, ada induktor, ada kapasitor, ada ampermeter, ada voltmeter. Nah, di sini kita bisa kumpulkan nanti dengan software PSIM ya, tinggal drag and drop. Cara untuk membuat rangkaiannya tinggal drag and drop, nanti kita tinggal sambung aja. Ini sumber tegangan, ini voltmeter ya. Ini sumber tegangan AC, ini ground, ini L, ini R, ini L, ini R, ini voltmeter, ini SCR1, SCR2, SCR3 dan SCR4. Ini untuk rangkaian penyulutan dari SCR-nya. Pengaturan dari resistor nanti kita klik double ya, R-nya nanti kita atur berapa nilai-nilainya. Di sini saya menggunakan pengaturan untuk bebannya nanti menggunakan 50 ohm. Untuk induktornya menggunakan pengaturan saya 1 milihenry. Nah, sedangkan untuk pengaturan dari SCR-nya nanti kita bisa sudutnya berapa. Ini frekuensinya 50. Jumlah poinnya 2 di sini karena untuk pengaturan. Jadi pengaturan SCR itu kan begini. Ini penyulutan ya. Jadi nanti mulai disulut pada sudut 50 sampai 60. Ini artinya saya menggunakan 50 60 itu artinya kita sulut pada sudut 50 sampai 60 aja. Karena yang dibutuhkan itu trigger. Nah, trigger itu pulsa. Pulsa itu hanya cepat sekali. Boleh kita menggunakan 50,55 atau 0 sampai 50 juga boleh, tidak ada masalah. Nah, ini nanti kalau disimulasikan dengan rangkaian penyarah terkendali dengan PSIM, itu nanti kita bisa lihat ini adalah tegangan V input, ini V output, ini adalah arus bebannya. Nanti kita bisa lihat. Nah, dari sini nanti kita bisa analisis berapa nilai tegangan reratannya, berapa nilai tegangan RMS, dan berapa nilai dari tegangan harmoniknya. Nah, kita bisa cek nanti ya berdasarkan perhitungan kalau nanti rangkaian tadi disulut pada sudut tadi 50-60 derajat. Oke, sekarang kita masuk pada simulasinya. Nah, di sini saya sudah membuat rangkaian ya. Tadi rangkaiannya tadi sudah kami buat. Caranya membuat rangkaian gimana? Ya tinggal kita gini ya. Perhatikan yang bagian bawah. Ini adalah sumber AC, tinggal kita pilih sumber AC. Ya, jadi tinggal pilih yang di bawah. Ini sumber AC-nya seperti apa? Misalkan sumber AC di sini ya kita pilih seperti ini. Setelah itu nanti ada L, kita pilih di sini L-nya. Berikutnya ada L lagi kita pilih. Setelah itu nanti ada SCR, ini SCR ya. Nah, di sini SCR-nya kan posisinya kan horizontal. Kalau kita mau vertikal kita akan klik sekali lagi. Kita pasang di sini 1, 2, 3, 4. Nanti tinggal cara merangkainya gampang, tinggal dipilih di sini ya, kita hubungkan. Nah, seperti ini. Sangat mudah saya kira untuk ininya ya. Ini tinggal nanti dihubungkan saja. Seperti ini ya. Nggak ada yang sulit saya kira. Nah, seperti ini. Nanti bisa dilanjut, nanti setelah itu dikasih R. Nanti digeser bisa. Nah, dikasih R di sini. Setelah itu nanti tinggal dihubungkan lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, nanti tinggal ditambahkan ya, apa itu alat ukur bisa ditambahkan di sini alat ukurnya. Yang mau diukur apa ya? Yang yang bloknya tadi belum di sini. Ini bloknya di sini. Getting bloknya tadi ya, belum ditambahkan. Nah, di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau sudah nanti tinggal dihubungkan dan diatur. Cara pengaturannya kalau mau L-nya tadi tinggal klik double, mau diatur berapa nilainya tadi
0,01 milihenry berarti M. Ya. Setelah itu nanti R-nya mau diatur, diklik double, nilainya berapa di sini? 50. Bebas ya dari ini. Saya kira itu. Nah, kita lanjut ke sekarang untuk mensimulasikan. Setelah kita buat, kita hapus saja yang ini ya. Kita hapus ya. Nah, kita lanjutkan yang ini. Ini adalah rangkaian yang sudah saya buat tadi ya. Ini untuk komponennya tadi dirangkai seperti ini ya. Setelah itu nanti untuk melakukan simulasi kita perlu tekan klik ini, simulate, terus simulation control. Karena di sini sudah ada simulation control, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita nanti bisa pengaturannya di sini, time step-nya berapa, total time-nya berapa, print time-nya, dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan default ya. Untuk total time-nya di sini saya menggunakan 0,08. Kalau kita ingin lebih pendek bisa, misalkan menggunakan 0,06 atau 0,04 dan lain sebagainya. Nah, perlu difahami karena frekuensinya 50 Hz ya. Frekuensi 50 Hz berarti T-nya atau periodenya adalah 1/50. 1/50 itu adalah 0,02. Jadi kalau saya pilih 0,06 berarti nanti ada 3 gelombang. Kalau saya pilih 0,08 ada 4 gelombang dan seterusnya. Setelah itu nanti tinggal pengaturan ya. Ini untuk pengaturan getting block-nya seperti ini, nanti tinggal diatur aja. Setelah itu kita pilih simulation, run simulation. Nah, nanti akan muncul tampilan atau window seperti ini. Yaitu kita akan memilih dulu yang akan kita tampilkan apa. Pertama yang akan kita tampilkan adalah V input. Nah, kita tambahkan, setelah itu kita oke. Nah, kita akan melihat di sini untuk tegangan inputnya seperti apa. Kita bisa lihat V input di mana? Kita bisa lihat di sini. Ini adalah V input. Di rangkaian ini kita adalah V inputnya di sini. Nah, setelah itu kita akan menampilkan tegangan outputnya. Kita pilih ini ya, tombol ini. Setelah itu kita pilih V output, kita tambahkan. Setelah itu kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat tegangan outputnya. Ini tadi disulut pada sudut 50 derajat Celcius, 50 derajat degree ya, atau 50/360 yaitu sekitar 5/36, 1/7 lah ya. Jadi sekitar sekian pi. Nah, setelah itu nanti kita tampilkan arusnya. Kita pilih klik di sini, arusnya kita tampilkan, kita add, kita oke. Nah, di sini arus yang masih AC ya. Arus di sini kan masih AC ini, belum bisa arahkan. Kalau nanti mau melihat arus DC-nya ya tinggal ditambahkan aja nanti. Kalau mau cara menambahkan arus DC ya nanti di sini ditambahkan. Ini misalkan tadi di sini kita tambahkan arus. Nah, di sini kita seperti ini, kita tambahkan aja langsung di sini. Kita kasih di sini keterangannya supaya nggak bingung, yaitu arus output. Ditampilkan di sini, ya nanti akan muncul di sini arus output. I output ya. Setelah itu nanti kita run simulation, sama seperti tadi, kita inputnya dulu. Kita tampilkan, kok ini V output, mohon maaf. Yang pertama kita tampilkan V input. Kita tampilkan. Ini V inputnya ya. Setelah kita tampilkan V input, kita tampilkan V outputnya. V output. Mana nih? V out ya. Nah, ini V outputnya. Setelah itu kita tampilkan arus inputnya. Arus input. Oke. Ini arus inputnya. Setelah itu kita tampilkan arus outputnya. I output. Nah, ini adalah kalau kita lihat ya. Ada V input yang paling atas. Ini adalah V outputnya. Ini adalah V arus inputnya. Dan yang paling bawah itu adalah arus outputnya. Nah, dari sini nanti kita bisa melakukan analisis tadi ya. Kita membandingkan dengan teorinya. Kita analisis di sini. Ada fungsi analisis ya. Analisis di sini, perhatikan. Nah, kita klik di sini AVR, average. Nanti di sini akan muncul berapa nih V inputnya berapa,
V outputnya berapa, arusnya berapa, arus input maupun arus outputnya. Selain average, kita juga bisa nampilkan RMS kita di sini. Hasilnya seperti ini RMS-nya. Setelah itu kita juga bisa menampilkan PF-nya ya, atau harmoniknya juga kita bisa tampilkan. Ini misalkan kita tampilkan harmonik ke 50, kita oke, nanti akan muncul di sini. Untuk V inputnya berapa, V outputnya berapa, arusnya berapa, dan arus outputnya berapa. Nah, di sini nanti tinggal dibandingkan dengan kajian teori tadi yang sudah saya sampaikan dengan menggunakan pendekatan rumus empirik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami materi elektronika daya. Karena di masa pandemi corona ini kita tidak bisa melakukan praktik di laboratorium, sehingga dengan kita melakukan praktik menggunakan software PaySim ini diharapkan Anda bisa memahami dan menambah wawasan Anda. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kuliah yang lain.